Mbak putar sudah. Woi, sabar. Nama lu siapa sih? Hai, nama aku Marcella dari kelompok Aseka. Hey bro, siapa namanya bro? Ada dia. Nama saya Wilson dari Aseta. Sabar dulu. Nama kamu siapa? Mau nanya. Iya. Sabar, tunggu dulu. Namanya siapa? Saya Nusaifa dari kelompok Aseta. Di kampus digital, sistem informasi jadi bagian penting dari kehidupan mahasiswa. Tapi, tanpa etika, teknologi bisa berubah jadi masalah. Marcella baru saja kehilangan tugas yang sudah ia upload. Data yang hilang atau bahkan diubah orang lain bisa menimbulkan kerugian besar. Tapi, bagaimana jika sistemnya error dan data penting hilang? Siapa yang akan bertanggung jawab? Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Rini Trihastuti. Saya dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tarumanegara di jurusan akuntansi. Lintar dan MS Team ya, karena memang Lintar dan MS Team itu kan memang diperuntukkan memfasilitasi untuk proses belajar mengajar kita di kampus. Nah, ada yang bertanggung jawab di universitas itu ada di divisi Puskom ya, dan ibu rasa kalaupun ada sistem yang yang ada yang error atau ada sistem yang harus diupdate, itu Puskom sudah sudah cukup mumpuni ya kalau menurut ibu di Untar, karena beberapa kali kita ada error sistem pun pihak Puskom akan akan merevisi dengan cepat ya, jadi tanggapannya akan cepat sehingga menurut ibu untuk saat ini keberadaan Lintar maupun MS Team yang difasilitasi oleh Puskom udah sangat Di baik. era digital, hanya dengan sekali klik karya orang lain bisa kita salin. Tapi, gratis bukan berarti bebas dipakai tanpa etika. Etika digital bukan sekedar soal teknologi, tapi juga menghargai hak cipta dan tanggung jawab atas karya yang kita buat. Jadi ada beberapa karya dari akademisi, itu diantaranya yang biasa kita kenal di lingkungan kampus itu ada buku, kemudian ada modul, kemudian ada hasil karya-karya seni dan yang lain. Nah, salah satu untuk menjaga agar karya otentik dari yang kita hasilkan itu supaya tidak di copy atau diciplak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kita bisa ajukan karya hasil cipta kita itu ke Dirjen Haki atau Hak Kekayaan Intelektual. Nah, di sana kita akan daftarkan, kemudian akan resmi, kita akan mendapatkan sertifikat hak atas karya kita tersebut. Jadi aman untuk tidak diplagiat atau diciplak oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Materi ajar dan karya tulis harus dijaga hak ciptanya. Solusi dari kami, kampus dorong penggunaan plagiarism checker, seperti memberi akses Turnitin. Nilai akademik adalah data pribadi, membuka atau menyebarkan tanpa izin adalah melanggar privasi. Etika digital berarti menjaga kerahasiaan informasi, termasuk data teman sendiri. Prinsip sederhana, jangan lakukan pada orang lain apa yang kita sendiri tidak ingin alami. Kita di Untar ini ya, jadi di Untar itu kita memiliki satu intranet yang memang menjadi komunikasi di internal Untar sendiri yang lebih dikenal dengan istilah Lintar. Nah, Lintar itu artinya untuk membangun komunikasi dua arah, baik dari pihak akademisi, pihak universitas dengan pihak mahasiswa. Nah, di dalam penggunaan Lintar itu menurut ibu ya, Lintar itu sudah sangat bagus ya, sangat bagus
Dan untuk dari privasi itu juga sudah cukup aman, cukup safe karena kita setiap individu kita memiliki password sendiri-sendiri ya. Kalau untuk ID kita bisa gunakan ID kita untuk login. Nah, sedangkan nanti pada saat kita mau masuk kan kita kan harus password. Nah, jadi Ibu rasa password yang sudah diberikan atau password yang sudah kalian buat untuk login di Lintar kalian udah cukup sih. Smart Campus bukan hanya soal aplikasi atau teknologi canggih, tapi juga soal akuntabilitas, yaitu bagaimana mahasiswa, dosen, dan seluruh sivitas akademika menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab. Kalau mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika patuh terhadap etika digital, sistem bisa berjalan lancar sehingga mendukung belajar mengajar dan kampus akan jadi lebih mudah. Etika digital juga bisa dijaga lewat peningkatan keamanan sistem. Misalnya, sebelum masuk ke Lintar, mahasiswa harus verifikasi dengan Face ID supaya akun lebih aman dan bisa dipastikan hanya pemilik akun yang bisa login. Setiap aktivitas, mulai dari upload, edit, hingga download, bisa dicatat oleh sistem. Jadi, kalau ada penyalahgunaan data, semuanya bisa dilacak. Kontrol akses data juga penting. Nilai, absensi, atau data pribadi mahasiswa hanya bisa dilihat oleh pemilik akun dan pihak berwenang. Dan yang tak kalah penting, sosialisasi serta regulasi etika digital harus terus dilakukan agar seluruh sivitas akademika sadar akan pentingnya privasi, keamanan, dan tanggung jawab di era digital. Kenapa ya temen gue udah bisa masukin mata kuliah, tapi punya gue error terus? Kok kayak pilih kasih gitu sistemnya? Gila, padahal kita klik barengan, tapi hasilnya beda. Rasanya nggak adil banget. Kalau anggaran saya nggak tahu, sebenarnya itu urusan yayasan. Kalau prosedur sih nggak ada, kita ngikutin aturan Puskom aja, dari IT-nya aja. Biasanya dari Puskom itu dibagi-bagi, nggak dibarengin satu univ itu. Biasanya hari pertama dari teknik dulu, hari kedua baru FE, hari ketiga mungkin psikologi dan hukum, seterusnya gitu. Biar menghindarin lag, terutama buat kalian tuh lagi ngisi, biar nggak lag. Berdasarkan rapat sebelum KRS, memang kalau mau KRS itu BEM kita dibesarin dulu dari Puskom. Paling waktu itu pernah pas semester 4 pas lagi pertama kali war sebagai angkatan 23 tuh paling yang harusnya buka jam 9 tapi kendala jam 9 tuh masih belum bisa isi KRS, baru 30 menitan baru akhirnya bisa sih. Masalah ini bisa diatasi dengan transparansi. Bayangkan kalau sistem menampilkan antrian real time. Oh, jadi jelas, tinggal tunggu giliran aja, nggak bingung lagi kenapa error. FEB juga memastikan sistem tidak bisa dimanipulasi dengan bot atau script. Semua mahasiswa punya kesempatan yang sama. Dengan sistem yang transparan dan adil, war KRS bukan lagi soal keberuntungan, tapi soal giliran yang jelas. Sebagai mahasiswa FEB, setiap hari kita berurusan dengan digital goods. Dari e-book, jurnal online, sampai software analisis data untuk tugas. Tapi, seberapa siap infrastruktur kampus kita mendukung semua itu? Aksesnya seringkali ribet. Software analisis cuma bisa diakses di lab tertentu. Koleksi e-library terbatas. Data industri dan keuangan kredibel susah dicari. Akhirnya, belajar dan ngerjain tugas jadi nggak maksimal. Platform kayak Google Drive dan grup chat memang membantu kerja tim. Tapi untuk project-based learning yang kompleks, terutama di peminatan seperti pemasaran, SDM, keuangan, dan KWH, rasanya masih ada yang kurang. Kalau buat FEB, project-based learning itu lebih baik sih. Sekarang saya lagi coba Notion ya. Kalau Notion itu menurut saya ngebantu banget. Jadi kayak dia bikin to-do list, catatan, sama progress tracker di satu tempat gitu sih. Bayangin kalau FEB punya platform khusus kayak gini. Kita bisa ngerjain project bareng di satu tempat, dari bikin to-do list, naruh bahan research, nge-track progress, sampai bagi-bagi tugas. Semua rapi dan terintegrasi. Kalau aja FEB punya marketplace khusus,
tempat di mana mahasiswa bisa langsung praktek menjual digital goods, mencoba berbagai model bisnis e-commerce, dan melatih strategi digital marketing dalam ekosistem kampus. Dengan marketplace kampus, belajar kewirausahaan jadi nyata. Dari kelas langsung ke pasar, dari ide jadi karya. Banyak mahasiswa akuntansi masih merasa sistem pembelajaran sekarang belum cukup. Kesulitan teknis sering bikin proses belajar jadi lebih ribet. Aku Tania dari angkatan 2024 akuntansi. Jujur sering bingung sih, kadang kita udah input tapi nggak tahu salahnya di mana. Jadi harus nunggu dosen dulu. Terus juga itu bikin lumayan frustasi. Nah, bayangin kalau ada AI tutor atau chatbot yang bisa langsung kasih tahu kesalahan saat input jurnal. Mahasiswa bisa belajar lebih cepat, dosen pun terbantu. Kayaknya sih masih kurang ya, soalnya kita baru belajar dasar-dasarnya doang, terus habis itu langsung ujian. Jadi kayak belum sempet explore fitur-fitur lain. Simulasi VR untuk alur bisnis dipakai untuk bikin simulasi interaktif. Misalnya, mahasiswa bisa masuk ke simulasi perusahaan virtual, lalu melihat gimana alur transaksi terjadi dari gudang, penjualan, sampai ke pencatatan akuntansi. Dengan VR, proses belajar jadi lebih nyata, seperti langsung mengalami dunia bisnis. Sulit banget, kadang tuh datanya itu beda-beda, terus juga formatnya itu kadang tak sesuai, jadi kita harus benerin dulu format-format sama data-datanya. Jadi itu harus, jadi kita nggak langsung bisa analisis. Kumpulin data keuangan perusahaan itu sering ribet. Laporan tahunan biasanya tebel-tebel, isinya angka sama teks panjang. Nah, dengan text mining, data penting kayak laba dan aset bisa otomatis ketarik dari dokumen. Terus ada NLP, yang bisa ngerti isi teks, misalnya manajemen bilang, optimis tahun depan. Artinya, sistem bisa tandain sebagai outlook positif. Kalau semua data udah terkumpul, big data analitik yang ngolah, jadi kita bisa lihat tren perusahaan. Siapa yang untung, siapa yang rugi, bahkan pola dari tahun ke tahun. Intinya, teknik cerdas ini bikin data keuangan jadi lebih cepat, rapi, dan gampang dianalisis buat riset maupun pembelajaran. Dengan teknologi AI dan integrasi sistem cerdas, kesulitan mahasiswa akuntansi bisa diatasi. Smart accounting bukan lagi sekedar teori, tapi bagian dari Smart Campus. Ayo kita nonton sudah. Jangan lihat kamu.